Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Usulan BNPT agar pemerintah mengawasi semua rumah ibadah dinilai sebagai usulan yang berpotensi memicu kekacauan. Meski BNPT berdalih pengawasan sebagai cara mencegah konten radikal dan negatif, tapi mengawasi disebut sebagai tanda tidak percaya kepada pengurus rumah ibadah. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak JK, Kepala BNPT melontarkan wacana upaya mengontrol tempat ibadah supaya tidak jadi tempat penyebaran paham radikalisme. Menurut Anda, usulan ini berlebihan tidak, Pak? Ya, maksudnya tentu kita pahami bahwa pemerintah ingin jangan terjadi radikalisme, apalagi terorisme. Cuma pengertian kontrol mengawasi itu berlebihan. Karena di rumah ibadah sendiri, khususnya masjid, ada sistem untuk itu. Yaitu kalau pengkhotbah ceramahnya itu bersifat radikal atau berlebihan, itu tidak nanti diundang lagi untuk berbicara situ. Dan kedua, apa yang dimaksud dengan kontrol itu? Apakah mengawasi? Pertama, di masjid itu rumah ibadah, berbicara tentang keagamaan, ibadah, tentang salat, tentang kehidupan sehari-hari yang harus sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan agama. Dan juga di samping itu para khotib atau penceramah juga dengan pedoman amal ma'ruf nahi mungkar juga menyerukan kepada kebaikan, dia itu mencegah kepada kekufuran ataupun kebatilan. Nah, ini nanti serba salah kalau pemerintah, katakanlah masyarakat atau khotib mengkritik pemerintah. Itu kan kalau menyangkut masalah umum, itu kan berarti dia amal ma'ruf nahi mungkar. Katakanlah mengkritik pemerintah soal korupsi, perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan hukum. Itu jangan itu kritikan, masuk kritikan, tapi amal ma'ruf nahi mungkar. Itu penting dalam masyarakat kita. Yang keduanya, kalau Pak Riko tentu kita orang yang baik. Tapi kalau dia ambil contoh Singapura, Malaysia, itu berapa sih rumah ibadah di Singapura? Mungkin tidak lebih daripada 20-30 rumah masjid gampang diawasi. Malaysia juga masjidnya cuma 670. Ya banyak itu surau-surau, musala. Tapi yang dilaporkan pengurus masjid Malaysia waktu kita rapat di sini, itu hanya 675. Di Indonesia 800.000. Karena mana mungkin bisa diawasi itu. Tapi tentu ada pedomannya yang kita Dewan Masjid juga keluarkan, bagaimana caranya. Nanti pengurusnya kalau ada yang lapor masyarakat, takmirnya, lewat DKM-nya yang akan dipanggil untuk itu. Tapi selama ini, saya kira masjid tidak menjadi pusat radikalisme. Kalau mau pusat radikalisme, justru di rumah kos-kosan. Karena hampir semua teroris yang ditangkap buat bom itu di rumah kos. Kalau mau ibadah, tidak ada yang buat bom di rumah ibadah atau apapun. Tapi bahwa ada yang bersepeda itu keras, ya. Ada yang berceramah karena berkhotbah keras. Tapi sebagian besar yang keras itu seperti saya katakan, amal ma'ruf nahi mungkar, dia mencegah kebatilan, memperbaiki. Bahwa kalau ada yang menganjurkan tentang intoleran, tentu harus diperingati, dan pengurus masjid tidak akan undang lagi. Dan kita bikin edaran bahwa jangan ini khotib ini jangan diundang lagi, ini dibikin seperti itu. Itulah maksud kita, bahwa dia masjid sendiri ada mekanismenya, ya. Baik, Pak JK, tadi Anda mengatakan bahwa
jumlah masjid di Indonesia itu ada sedikitnya 800.000 masjid. Sehingga kalau ini dikontrol pengawasannya oleh pemerintah, maka akan menjadi hal yang menyusahkan juga bagi pemerintah. Tapi pertanyaan saya begini Pak JK, apakah semua masjid di Indonesia, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan, semua sudah terdata by name by address oleh DMI? Nanti ditahan dulu Pak JK, jawabannya kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami sambung perbincangan malam hari ini bersama dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, tadi kenapa saya tanyakan apakah DMI sudah punya data semua masjid di Indonesia by name by address yang jumlahnya Anda sebut 800.000 ini? Karena saya juga berpikiran begini Pak JK, bisa saja kelompok-kelompok tertentu sengaja mendirikan tempat yang kemudian mereka sebut sebagai masjid, kemudian tidak terdaftar oleh DMI, supaya tidak termonitor oleh negara. Bagaimana Anda merespon hal ini, Pak JK? Iya, masjid itu terdaftar. Karena itu daftar nomornya itu kita bersama-sama dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama yang kemudian juga disupport oleh DMI itu mempunyai buku tebal tentang masjid di Indonesia. Memang masjid yang kira-kira 400-500 ribu, tapi musala lebih banyak lagi. Yang DMI itu mengurus masjid dan musalanya lebih kecil. Karena itu maka jumlah itu kira-kira seperti itu, dan daftarnya, bukunya ada terdaftar dengan nomor induknya yang kita bilang, karena Kementerian Agama sudah bikin, maka kita juga menambah daripada hal itu tersebut. Ini memang tidak mudah juga, karena tiap tahun mesti tumbuh terus. Maka buku terbitkan tahun 2020, nanti mungkin 5 tahun lagi kita terbitkan lagi, itu tentu sudah maju berbeda seperti itu. Jangan lupa Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam yang terbesar di dunia. Karena jumlah masjid juga terbesar di dunia. Ya, tidak seperti itu. Seperti itu, jangan ambil contoh Singapura, jangan ambil contoh Malaysia yang masjidnya hanya puluhan atau ratusan. Dan di Malaysia semua masjid itu dibangun oleh negara. Indonesia satunya negara yang sangat besar, yang masjid itu sebagian besar dibangun oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, diatur oleh masyarakat. Kalau di Malaysia pengurus masjid itu pegawai negeri, jadi gampang diatur. Di Malaysia itu jamaah khutbah Jumat itu seragam. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Itu perbedaannya yang mutlak. Sekarang itu jangan diambil contoh seperti itu. Apalagi negara-negara Arab, semua masjid itu dikelola pemerintah dan khotibnya di pegawai negeri semuanya. Jadi jangan disamakan seperti itu kondisinya. Ya. Oke, baik. Berarti kalau dalam konteks menangkal radikalisme, Pak JK yakin penuh bahwa di semua masjid yang berada di bawah naungan DMI ini, semuanya pengurusnya ini bisa juga berkontribusi begitu ya Pak ya, untuk menangkal paham-paham radikalisme yang coba untuk disebarkan. Tapi begini Pak JK, tidak hanya soal penyebaran paham radikal. Kita tahu konteks menuju pemilu 2024 ini juga rawan juga ini tempat ibadah disusupi unsur politik. Kemasannya banyak begitu ya. Nah ini bagaimana menurut Anda soal tempat ibadah dan juga variabel lainnya adalah tahun-tahun politik. Sorotan Anda seperti apa? Pertama yang dilarang, juga dilarang oleh undang-undang itu berkampanye di masjid. Berkampanye calon-calon, apakah calon presiden, calon anggota DPR, DPRD, tidak boleh berkampanye di masjid. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang politik, itu boleh saja di masjid itu. Karena masyarakat juga untuk masa depan, tapi berkampanye mempengaruhi orang memilih sesuatu atau memilih parti tidak boleh. Dan DMI juga sudah dengan memberikan peringatan keras kepada seluruh daerah untuk tidak memakai tempat berkampanye. Tapi kalau jamaahnya sendiri ingin berbicara tentang kehidupan masyarakat, tentang masa depan bangsa kita, kemajuan bangsa kita, tentu itu berarti berbicara juga bagian dari politik. Itu boleh saja. Itu jangan dipisahkan seperti itu. Jadi pisahkannya berkampanye tidak boleh. Nah itu kita lakukan sepenuhnya seperti itu. Oke, tetapi kalau ada
yang mencoba salah memahami begitu, bagaimana Pak JK ketika berbicara soal kebangsaan, kenegaraan di tempat agama, menurut Anda berarti hal ini masih oke ya, masih fine-fine saja? Iya dong. Itu kan masjid itu jamaahnya itu warga negara, citizen. Kalau dia berbicara masa depan masyarakatnya, kampungnya, kemajuannya, itu kan boleh saja, bukan hanya tentang salah, tentang apa. Tapi masjid itu juga bagian daripada jamaah komunitas yang juga berbicara tentang masa depannya, tentang kebaikannya, tentang bagaimana. Tapi berkampanye pilih seorang tidak boleh. Ya. Oke, baik. Pak JK, mekanisme pelaporan, kalau menurut Anda di Dewan Masjid Indonesia itu seperti apa ketika misalkan di suatu masjid ini ditemukan ada yang mencoba untuk melakukan atau menyebarkan paham radikalisme atau melakukan kampanye politik seperti yang tadi Anda katakan ini dilarang di masjid begitu ya. Ini mekanismenya apakah masing-masing pengurus masjid ini punya kewenangan tersendiri atau harus laporan dulu ke DMI untuk menentukan langkah berikutnya atau seperti apa? Pertama juga pengertian radikalisme juga kita harus sepakati dulu. Karena nanti ini bisa menjadi masalah juga. Orang berbicara tentang tidak senang pada mengkritik tentang pemerintahan yang tidak adil, mengkritik tentang kota yang katakanlah tidak dikelola dengan baik, nanti dianggap radikal. Padahal itu kan mengkritik untuk agar ada kemajuan di daerah itu. Nanti salah paham juga itu. Karena ada kesan bahwa setiap orang mengkritik pemerintah dianggap radikal. Tidak benar itu. Boleh saja. Karena itu kan untuk kebaikan. Karena masjid itu pengertiannya ialah radikal dalam agama. Karena ini kan rumah ibadah radikal agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Jangan katakanlah masyarakatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu ada berbicara tentang mengkritik tentang harus dengan Syiah contohnya, atau apapun kita harus memerangi agama lain. Itu salah. Tapi kalau hanya berpikir yang kemajuan kemudian mengkritik, itu kan bahagian daripada kehidupan masyarakat yang juga demokrasi juga. Jadi kita dulu samakan pengertian, jangan asal radikal. Hanya berbicara mengkritik, itu dianggap radikal. Itu kan keliru juga, itu berbahaya juga justru. Oke, baik. Pak JK, saya teringat ada program sertifikasi penceramah kalau untuk di masjid ya. Menurut Anda ini berdampak tidak untuk menangkal sebaran paham radikalisme yang muaranya ke terorisme gitu ya, atau muatan-muatan politik? Berfungsi tidak sertifikasi ini? Sangat tidak berfungsi, karena itu kan di agama Islam itu, apalagi Islamnya tidak bicara tentang agama lain. Kalau Islam itu yang namanya ustaz, kiai, penceramah itu dipilih masyarakat, bukan karena dia sekolah ini, dia berpangkat ini, maka dia kiai, dia khotib. Tidak, berdasarkan bahwa dia mempunyai kemampuan yang baik dan disepakati oleh masyarakat, maka dia menjadi ustaz, dia menjadi kiai. Ulama itu tidak ada kriterianya terkecuali bahwa dia mampu untuk tersebut, dan masyarakat sendiri yang mengangkat seperti itu. Karena itu tidak mungkin ada sertifikasi oleh pemerintah bahwa ini boleh. Sekali lagi, di Malaysia iya, di Singapura iya, di negara Arab iya. Karena semua rumah ibadah dibangun oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Tapi di Indonesia oleh masyarakat. Inilah ciri kita seperti itu. 18 masjid dan musala itu 95% barangkali lebih 90% dibangun oleh masyarakat sendiri, lingkungan sendiri. Karena itu bagaimana lain sertifikasinya dan berapa besar? Kalau ada macam suri berarti minimum khotib ataupun ustaz di Indonesia ada 1 juta. Bagaimana cara Anda mengawasi 1 juta, mensertifikasi 1 juta? Masyarakat yang menentukan seperti itu. Inilah ciri Islam di Indonesia. Berbeda memang dengan masyarakat lain. Jangan disamaratakan seperti itu. Baik. Karena beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura, bahkan dengan Arab Saudi sekalipun, maka pendekatannya juga harus berbeda ya, Pak JK, menurut Anda kalau di Indonesia. Baik, oke. Ya. Baik, terima kasih Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak JK.